Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz Ucai? Sehat abangku. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini saya bersama Kuwa Bandar Masilam. Siap. Insya Allah. Bang Rizwan Baron. Ini luar biasa nih. Tapi Kuwa Energik. Hari ini saya Ustadz bukan selaku Kuwa Bandar Masilam. Hari ini saya selaku host podcast Muwi Simalungun. Asik. Rupanya merangkap-rangkap. Alhamdulillah. Ini model lama Kuwa nanti dihisap ini. Kenapa? Merangkap-rangkap jabatannya. Alhamdulillah hari ini Ustadz perlu kami kenalkan sedikit bahwa Muwi Simalungun sudah punya podcast. Alhamdulillah. Dan kita sudah ada beberapa kali tayang di YouTube. Ini juga mohon harapanlah dukungan dari Ustadz. Ya, karena memang begitu. Agama Islam itu tidak kaku. Siap. Nah, jadi kan memang Allah menyuruh kita untuk kita dekat dengan teknologi kan? Iya. Al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan amalia. Ini sedapnya kok udah cerita sama Ustadz Ucai ini. Langsung keluar hadisnya. Ya benar. Kata Allah, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan kan? Iya. Gimana jin dan manusia, lintasi kau 7 petala langit, lintasi kau 7 petala bumi, tak mampu kau, kata Allah Ta'ala. Iya. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Makna kekuatan itu apa? Para mufassir berpendapat ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi agama ini nggak boleh jauh-jauh dari teknologi. Siap. Kalau hari ini teknologi menggambarkan, menayangkan tontonan-tontonan yang tidak bisa menjadi tuntunan, maka melalui agama itulah teknologi bisa kita jadikan tontonan sekaligus tuntunan. Subhanallah, ini pernyataan yang luar biasa. Iya, ini tugas kita, terutama tugas kita yang ada di Majelis Ulama Indonesia, khususnya MUI Simalungun. Siap. Harus berani membuat sensasi. Nah, orang kalau mau terkenal kan harus buat sensasi. Ya, betul. Sensasi yang buat orang terkenal kan dua, sensasi baik atau sensasi buruk. Nah, kita harus kenal dengan yang baiknya. Baik, alhamdulillah. Ini pernyataannya sedap kali ini kalau udah Ustadz Ucai yang kita undang. Sedikit kami sampaikan Ustadz. Kami tahu, kami paham bahwa Ustadz kan dalam safari dakwah sangat bisa dikatakan banyak dan berkeliling. Alhamdulillah Ustadz ya. Selagi diundang. Iya. Kalau nggak diundang, ngapain aku keliling-keliling kan? Betul, tapi kami yakin dan percaya bahwa Ustadz jangankan selagi diundang, undangan hari ini pun sudah menumpuk, bahkan tak bisa lagi untuk menolaknya. Masya Allah. Selagi diberikan amanah, selagi ditutup aib awak kan gitu. Nah, tapi tidak semuanya itu terlepas daripada niat kita lillahi ta'ala. Betul. Perkara yang lain itu bonus, Bang. Betul. Perkara yang lain itu bonus. Artinya apa? Tujuan tetap dakwah. Iya. Selebihnya itu bonus. Bonus dari Allah. Jadi jangan kita pula salah paham kan? Iya. Kadang-kadang netizen ini kan apa? Maha benar dengan segala komentar. Nah, itu nggak surnya aku. Kadang-kadang. Kan gitu. Artinya apa? Dakwah itu balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau 1 ayat. Dan dakwah itu kan kewajiban. Iya. Tapi di samping itu ada apresiasi daripada yang mengundang kita. Fadl, selagi itu redho, sama-sama ikhlas. Nah, itu yang jadi apa kita namanya bonus yang Allah kasih kepada kita kan gitu. Tapi tetap niatnya karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah. Iya. Jadi jangan lagi dipelintir-pelintir. Sering netizen begitu. Gitu pula Ustadz ya? Ada juga kayak gitu. Ada juga ya? Tuh, Pak yang undang itu, kalau nggak sekian nggak mau datang. Nah, itu ciri-ciri orang yang main-mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam. Itu model orang kayak gitu itu. Tapi kalau main-mainnya udah jauh, pulangnya udah malam, wah itu nggak udah tahu dia. Udah tahu dia menilai mana yang harusnya pantas dinilai. Biasa itu. Kadang-kadang yang menzolimi kita sama kita itu sesama kita, Pak. Gitu pula. Pedagang yang menzolimi pedagang. Iya. Ya contoh dong. Jadi kalau boleh saya simpulkan sebelum Ustadz jawab, Ustadz yang menzolimi Ustadz. Kebanyakan sekarang begitu. Persaingan ketat. Ini yang buat masalah, persaingan ketat bukan hanya di perdagangan, di dunia dakwah pun juga. Iya juga Ustaz ya. Persaingan ketat. Kita bersaing sehat saja lah. Kenapa yang lain dai-dai harus kita buat jadi saingan? Betul. Makin banyak muncul dai-dai yang baru, dai-dai yang muda. Seharusnya apa? Kita bersyukur. Baik. Kenapa bersyukur? Memudahkan kita untuk menyampaikan kebaikan. Betul. Kalau kita 1 orang menghadapi 10 orang misalnya, ada dai yang muncul.
bisa jadi ringan tugas kita. Satu orang menghadapi 5 orang kan ringan. Betul. Kan gitu maksudnya. Betul. Jadi sudahlah, bersaing-saing sehat aja lah. Kan gitu. Alhamdulillah Ustadz, kalaulah seandainya katakanlah hari ini saya ketemu Ustadz Ucai, besok Ustadz yang lainnya, besok lagi Ustadz yang lainnya mempunyai prinsip yang sama dan karakter yang sama, mungkin kita akan aman dalam menyampaikan dakwah kita di masyarakat. Maunya kita begitu. Maunya kita begitu. Bismillah insya Allah. Bismillah insya Allah. Jadi selagi yang disampaikan benar, ya sudah, terima dengan baik. Dan kalau bisa sepemikiran lah. Yang modelnya begitu kan gitu. Bersaing saya aja. Lu dakwah ini kan seni. Betul. Profesional dan proporsional. Sesuai tugas dan sesuai porsinya, manfaatnya. Ya benar. Betul. Bang Rizwan sebagai kakua dakwahnya melalui apa? Menjadi orang yang menjembatani orang menikah. Ini kan dakwah ini. Nikah kan ibadah. Betul. Itulah porsi abang. Nah, aku satu sisi, aku sebagai keluarga besar Kementerian Agama juga Kabupaten Batubara. Nang kepala kakan kemenaknya pun orang sini pula. Orang Pak Haji Sakuanda Siregar, Dewan Pertimbangan MUI Simalungun. Masya Allah. Artinya apa? Begini, profesional dan profesional. Abang sebagai kepala KUA, itulah dakwah abang. Aku sebagai penyuluh, berarti aku di mimbar. Nggak bisa aku ganggu punya bang. Kan nggak mungkin. Betul. Jatah abang ku ambil, aku yang mengijab kabulkan orang. Cocok. Jadi saya pernah dengar Ustadz, ada satu prinsip adil katanya. Adil itu maksudnya adalah wadu'un say'un fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dia. Itu baru cocok. Nah, inilah yang dikatakan dakwah itu profesional dan proporsional. Masing-masing kita profesi kita, kalau bisa kita bisa buat dakwah. Betul. Karena setiap kita itu adalah dai. Ya betul. Selebihnya sampingan kita. Gitu. Baik Ustadz, sedikit kami ingin mendengarkan sedikit dulu. Ini kebetulan kan kita sedang berada di podcast MUI Simalungun. Dalam safari dakwah Ustadz, kami yakin sudah beberapa tempat, beberapa kali pasti sudah bolak-balik turun ke Simalungun. Kira-kira ada nggak pesan-pesan khusus atau kesan dan pesan yang pernah Ustadz katakanlah menjadi sebuah cerita menarik untuk disampaikan kepada kawan-kawan ini kira-kira? Khusus Simalungun ya? Khusus Simalungun lah. Simalungun ini kalau saya bilang kabupaten yang luar biasa. Kenapa aku bilang begini bang? Video saya pertama viral dulu itu di lapangan Merdeka Siantar. Ingat abang itu? Yang panjang masuk wali kota yang mengundang. Panjang masuk separuh, pendek masuk semua. Itu kan itu yang dikata orang itu kan. Cuman dari situ bang. Setelah itu, waktu itu zamannya Pak Radiapo mengundang saya tablik akbar di Kecamatan Ujung Padang. Di Ujung Padang, saya ingat. Di Ujung Padang waktu itu kan. Di situ pun meledak. Jadi kalau berbicara soal dakwah, Simalungun ini adalah meninggalkan kesan yang luar biasa. Masya Allah. Ada organisasi di Simalungun ini. Di bawah naungan penyuluh kita juga, Kementerian Agama Simalungun. Kak Deni Sartika. Perwis kan, Perwitan Istiqomah. Itu dulu beliau yang mengundang saya setiap minggu itu. Keliling saya di Kecamatan Simalungun. Keliling saya di beberapa kecamatan Simalungun. Sampai pada akhirnya di momen saya mendapat kesempatan sampai ke Indosiar, bahkan Perwis itu pun tetap mengikuti perjalanan saya. Masya Allah, subhanallah. Aku terkejutnya mereka itu pernah buat sampai nonton bareng itu di rumah Kak Deni. Saya pernah tahu. Karena ketika itu saya pernah tugas di Tanah Jawa. Dulu abang tugas Tanah Jawa kan. Betul. Nah, itu terjadi pada waktu itu. Artinya apa? Simalungun ini memiliki kesan tersendiri. Subhanallah, alhamdulillah. Dan lebih berkesan lagi, pelantikanku sebagai tenaga P3K juga dilantik di kantor MUI Simalungun. Alhamdulillah, keberkahan yang kita harapkan untuk MUI Simalungun ini. Jadi kesan kita soal dakwah Simalungun ini meninggalkan kesan yang terbaik. Alhamdulillah. Itu dia. Baik Ustaz, alhamdulillah kami sudah melihat, sudah mendengar apa yang Ustaz sampaikan tentang Simalungun. Kami juga sudah mendengar sedikit pesan dan kesan-kesan Ustaz, ya sekatakanlah sebagai seorang dai terkhusus di Simalungun. Harapan kami kepada Ustaz, alhamdulillah semoga Ustaz diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa
menjalankan apa yang sudah direncanakan dalam dunia dakwah ini. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mohon doa bang, karena tidak ada yang menguatkan kita kecuali doa. Doa, betul. Doaku belum tentu, aminku belum tentu diterima Allah. Bisa jadi aminnya abang yang diangkat Allah. Masya Allah. Gara-gara ya Allah, doakan aku sehat-sehat. Aminku belum tentu diangkat Allah. Iya, Tapi karena ada abang di situ, amin abang pula yang diangkat Allah. Itulah yang membuat aku Iya, sehat. alhamdulillah, Makanya sabakuna bil iman, wali ikhwanina alladzina amanu sabakuna bil iman. Kita yang bersaudara ini mendoakanlah. Jangan pernah mendoakan orang pelit. Bahaya ya. Ini orang parah sekarang. Mendoa mau sendiri aja. Kalau bisa ya doa kita saling mendoakan lah. Betul, Namanya betul. kita ini bersaudara. Kita ini saudara. Kata Nabi, Muslim itu bersaudara. Kalau sakit yang lain maka tubuh yang lain merasakan. Makanya kita saling mendoakan. Iya. Mau apapun kita. Jangan pula hari ini gara-gara perbedaan kita sama kita recok. Nah, itu nggak surnya kita kan. Baik, Ngapain kita sama kita recok? Orang yang Betul. menilai amal kita bukan kita kok. Baik. Yang menilai amal kita kan hanya Allah Ta'ala. Subhanahu wa Tugas ta'ala. kita kan cuma takwa. Takwa itu simpel bang. Takwa itu cuma dua. Melaksanakan, meninggalkan. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Iya, iya. Tapi berbuatnya, itu yang setengah mati mengerjakannya. Maka ya tugas kita takwa. Selebihnya biar urusan Allah Ta'ala. Iya. Cocok bang. Cocok, betul sekali Makanya Ustaz. gitu. Baik Ustaz. Cahyadi Anugrah. Terbalik, jangan Anugrah balik-balik, Cahyadi, maaf Bang. Ustaz ya. Potong lembu itu, Iya, Bang. iya, Ustaz. Anugrah Cahyadi. Potong kambing itu bang. SAG Calhaj. Amin, amin ya Allah, amin, amin, amin. Insyaallah, Ustaz, terima kasih atas kunjungannya ke podcast Muisi Malungo. Insyaallah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan keberkahan sehingga bisa akan bertemu lagi dalam sesi ataupun momen yang lain. Amin. Terima kasih Ustaz. Siap, sama-sama bangku. Sehat-sehat, sukses berkah selalu. Assalamualaikum Saling doa warahmatullahi mendoakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.